Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oke, sekarang jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Materi kita hari ini yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Apa aja sih? Tentang SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. SPDP, karya seni rupa teknik tempel, bahasa Indonesia menceritakan informasi baru, dan IPA tentang gaya gesek. Yuk simak videonya. Yang pertama SPDP, karya seni rupa tempel. Ada apa aja? Montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar tersebut bisa diperoleh dari majalah, surat kabar, atau media lainnya. Yang kedua yaitu kolase. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam bahan yang ditempelkan pada permukaan gambar seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sehingga membentuk suatu pola pada gambar tersebut. Kemudian karya aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Misalnya kertas origami, kita samakan bentuk pohon atau daun pohonnya itu, atau bentuk laut. Kemudian ada lagi mozaik. Mozaik adalah gambar-gambar yang dibuat dari tempelan benda-benda kecil seperti kertas kecil gitu, kok ditempel-tempelkan sehingga membentuk suatu gambar. Selanjutnya tentang bahasa Indonesia, menceritakan informasi baru dalam teks bacaan. Ayo ingat kembali tentang cara menemukan informasi dalam teks. Ada apa aja? Yang pertama, bacalah teks itu dengan cermat. Kemudian bacanya dalam hati tanpa bersuara. Dan yang ketiga, kita harus berlatih menafsirkan makna atau kata dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang coba kalian cermati dan kalian baca teks bacaan berikut ini. Teksnya berjudul Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik. Coba kalian baca terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Udah ketemu? Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks bacaan tersebut? Nah, informasinya yaitu tentang mozaik dapat mempercantik ruang tamu. Selanjutnya yaitu IPA. Kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda yang dipengaruhi permukaan benda lainnya. Contohnya, rem pada sepeda. Peristiwa berhentinya sepeda dikarenakan adanya gaya gesek antara ban sepeda dengan rem sepeda. Secara umum, terdapat dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca bertekstur halus supaya dapat memantulkan cahaya dengan baik, sedangkan ban bertekstur kasar agar tidak licin atau membuat tergelincir saat dipakai. Makin licin permukaan suatu benda, makin sulit benda tersebut untuk dipegang.
Gesekan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan tujuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai cara untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesekan tersebut. Nah, berikut beberapa cara untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek. Yang pertama, memberi pelumas atau oli pada roda atau rantai agar gesekannya diperkecil. Yang kedua, penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda agar lebih mudah bergerak. Yang ketiga, penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Tujuannya agar gaya gesekan dapat diperbesar sehingga pemain bola tidak tergelincir pada saat berlari dan menendang bola. Kemudian yang keempat, membuat alur-alur ban mobil atau sepeda untuk menghindari tergelincir pada jalan yang diliwatinya. Alur ini bertujuan untuk memperbesar gaya gesekan antara ban dan permukaan jalan. Gaya gesekan memiliki manfaat dan kerugian. Berikut manfaatnya. Manfaat gaya gesek, benda itu dapat dipegang karena adanya gaya tersebut. Yang kedua, ban mobil dibuat dari bahan karet dan permukaannya berlalur-alur sehingga tidak tergelincir. Yang ketiga, rem digunakan untuk menghentikan sepeda atau kendaraan bermotor. Yang keempat, amplas digosokkan ke permukaan kayu agar halus. Yang kelima, gergaji digosok-gosokkan pada kayu agar mudah dipotong. Nah, kemudian kerugian gaya gesek. Yang pertama, menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda bergerak akan terhambat gerakannya. Contohnya rem itu. Nah, gaya gesekan antara ban sepeda dengan aspal membuat kita harus mengayuh sepeda dengan tenaga yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa gaya gesekan menghambat gerakan suatu benda. Yang kedua, menyebabkan aus. Ban sepeda kita menjadi gundul, lalu sepatu yang kita pakai untuk sekolah bagian bawahnya menjadi tipis. Hal ini dikarenakan gesekan antara ban dan alas sepatu dengan jalanan. Jadi, gesekan menyebabkan benda-benda menjadi aus. Terima kasih sudah menyimak tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ke Miss ya, melalui Wapri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.